Shalom sahabat BBL TRW yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini topik pembelajaran kita adalah tentang penganiayaan. Kita sudah mendengar penganiayaan dalam Alkitab seringkali terjadi terhadap orang-orang percaya, orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang mengasihi Kristus. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terangnya Kristus. Nah, saat itulah kita menjadi milik Kristus dan menjadi seterunya iblis. Kita harus mengerti bahwa semua aniaya disebabkan karena iman kita kepada Kristus Yesus. Tuhan Yesus telah menebus kita dari dosa, bukan karena kita melakukan dosa. Jadi Tuhan Yesus telah menebus kita dari sin, dari dosa, bukan karena sin signing ya. Jadi bukan karena kita melakukan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari situ kita bisa melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kita melakukan suatu kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak sesuai firman, tapi firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Dia yang sudah mengampuni dosa dan menyucikan segala kejahatan kita. Kita juga akan melihat bagaimana dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, penganiayaan itu bisa berupa penistaan secara fisik, ancaman, penolakan sosial, atau pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak kebenaran firman atau kebenaran Allah. Jadi penganiayaan adalah bagian dari perjalanan iman. Tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita orang yang mengasihi Tuhan. Bagi kita yang tetap setia untuk kita dapat mencapai sampai akhir. Kita harus membedakan penganiayaan atau persecution. Dalam bahasa Yunani dikatakan diagnos atau permusuhan karena perbedaan keyakinan. Yang kedua, kesesakan atau kesukaran atau tribulation, atau dikatakan sering klipsis atau menderita sebagai orang Kristen, ya. Karena apa? Karena perbedaan nilai-nilai kehidupan. Atau kita harus bedakan juga dengan pencobaan atau trial, pereasmos, ujian atau godaan. Nah, disitulah kita bisa melihat penderitaan karena dosa itu muncul dari dalam, ya, berasal dari dalam. Sedangkan penderitaan yang dari luar itu disebabkan karena kehidupan atau teladan. Dalam perjanjian lama kita sudah mendengar beberapa hari yang lalu ada teman-teman dikatakan bahwa banyak nabi atau orang-orang yang benar melakukan firman Tuhan karena iman kepada Allah, mengalami penganiayaan karena menyampaikan firman Tuhan. Dikatakan di Habel, ya, Habel dibunuh oleh saudaranya Kain karena perbuatannya berkenan kepada Allah. Juga kita lihat Nabi Elia dikejar-kejar oleh Ratu Isabel setelah mengalahkan nabi-nabi Baal. Demikian juga Yeremia, nabi yang kerap kali dipenjara, dipukuli dan masuk dalam sumur saat menyampaikan nubuatan penghukuman yang diberitakan dari Tuhan. Dan juga kita bisa melihat Daniel dilemparkan ke dalam gua singa karena tetap setia berdoa kepada Allah. Demikian juga kita bisa melihat dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menubuatkan bahwa murid-murid akan mengalami aniaya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sebagai contoh, ya, di Matius 26 ayat 67 dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengalami penganiayaan berat, termasuk dicambuk 39 kali, dipermalukan, dan akhirnya disalib. Kita melihat juga di Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 60 bagaimana Stefanus menjadi martir pertama yang dibunuh dan dirajam dengan batu. Dan Paulus sendiri yang menulis begitu banyak kitab perjanjian baru. Rasul Paulus mengalami banyak penganiayaan. Dia dipenjara, dicambuk, dilempari batu, karam kapal, dalam melakukan perjalanan misinya. Dan rasul-rasul lainnya, hampir semua rasul Tuhan Yesus mengalami penganiayaan. Banyak yang akhirnya mati sebagai martir. Namun janji Tuhan bagi orang yang dianiaya, meskipun penganiayaan terjadi, firman Tuhan memberitahukan penghiburan, memberikan penghiburan bagi kita, dan janji bagi mereka yang tetap setia. Kita bisa melihat di
Matius 5 ayat 10 sampai 12 katakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah empunya kerajaan surga. Dan kita juga bisa melihat di Roma 8 ayat 35 sampai 39 dikatakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, termasuk di dalamnya ada penganiayaan. Kasih Kristus melebihi apapun yang ada, kesulitan apapun yang ada di dunia ini. Kita bisa lihat di 2 Timotius 3:12 dikatakan, semua orang yang ingin hidup beribadah kepada Kristus akan mengalami aniaya. Namun kasih Kristus bisa melebihi dari semua hal itu, dan kita bisa dapat bertahan. Dari semua keadaan tersebut kita harus tahu apa atau asal mulanya penderitaan. Asal mulanya penderitaan kita bisa lihat di Yesaya 14 dari 12 sampai 15. Sejak kejatuhan Lucifer karena memiliki kehendaknya untuk membangkang, ya. Namun pada waktu manusia diciptakan di Kejadian 3:6, ke manusia diberikan oleh Allah hak untuk free will, ya, hak untuk memiliki kehendak bebas, memilih kehendak Allah atau kehendak si jahat. Dan kita melihat 1 Yohanes 5 ayat 19, oleh karena kejatuhan Lucifer, malaikat yang paling indah, dan manusia memilih untuk kepada si jahat, 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Namun kita bersyukur semua sudah diselesaikan oleh karya penebusan Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus yang menanggung penderitaan di kayu salib untuk mengaruniakan kepada kita keselamatan, kelepasan, kesembuhan, kemakmuran. Jadi di kayu saliblah terjadi substitusi, jadi terjadilah pertukaran yang Tuhan Yesus menderita menggantikan kita sebagai kita untuk menebus kita, ya, dari apa? Dari kematian, sakit penyakit, kemiskinan, dan kutuk. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa penderitaan merupakan bagian teladan bagi mereka yang mau hidup seperti Kristus akan mengalami hal yang sama. Kita bisa lihat di 1 Petrus 3:18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi, jika kita memiliki hati yang sempurna di hadapan Allah, Allah akan menunjukkan di mana letak kelemahan musuh, sehingga kita dapat mengalahkannya. Mazmur 34 ayat 19 dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Tetapi Tuhan meluputkan kita dari semua itu. Lalu bagaimana kita bisa bertahan menghadapi hal-hal yang membuat kita mengalami kesulitan, mengalami aniaya tersebut? Ibrani 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kita bisa tetap terus bertahan di dalam iman, dan mata kita terus memandang kepada punya purpose, punya memandang kita tertuju pada Kristus ke depan. Apabila kita belum mendapatkan apa yang visi yang Tuhan berikan, maka kita bisa bersama-sama dengan orang yang mempunyai visi yang dari Tuhan. Dan supaya apa? Supaya pada saat ini kita bisa mempersiapkan diri dari apa yang kita terima dari Tuhan, dan apa yang kita dapatkan setelah kita bisa menang melewati berbagai penderitaan. Kita memiliki yang namanya kesabaran atau makrotomeo, ya. Kita memberikan kesabaran untuk apa? Untuk menghadapi seseorang yang mungkin menjadi pola pikir, punya cara pandang yang berbeda, yang bahkan bertentangan dengan kita. Kita berikan buah roh yang namanya kesabaran. Bahkan kita tidak memiliki yang namanya ketekunan,
hupomone ya. Jadi karena kita mampu dengan gigih, tekun menghadapi situasi kondisi yang sekalipun tidak baik, tidak nyaman, tidak aman ya. Yakobus 1 ayat 2 dengan saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila apa? Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bila itu terjadi dalam hidup kita, bangkitkan sukacita yang ada di dalam kita. Kita bersyukur, kita bisa bersukacita karena kita bukan kekuatan kita, tetapi karena Kristus yang ada di dalam diri kita. Kita bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan, bahwa Allah menjadi kekuatan kita. Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau menyaksikan sedikit bagaimana kita sebagai orang percaya bisa menghadapi aniaya dari sekeliling kita. Tahun 2004 saya sedang mendapatkan kesempatan untuk membangun rumah yang di Bintaro. Nah, di situ saya melihat bagaimana kita sebagai orang percaya mendapatkan aniaya dari, ya boleh dikatakan dari tetangga sebelah ya. Jadi bagaimana waktu membangun di situ begitu ditentang karena berbagai alasan mereka buat pagarnya ketinggian lah, menghalangi pemandangan rumah dia dan sebagainya, sehingga akhirnya tembok yang bersebelahan bisa selama pembangunan tidak bisa di plester, sehingga dengan demikian membuat tip dari tembok sisi yang kami sedang bangun itu. Tapi pada waktu kita mengerti bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh yang jahat yang di udara. Dengan kesabaran, ketekunan, saya hanya bilang, Tuhan, apa yang saya hadapi? Waktu para tukang bekerja di situ, mereka karena memiliki kekuasaan segala macam, mereka membentak, bilang, kalau nggak turun, saya tembak kamu. Jadi para tukang ketakutan akhirnya bilang sama pemborongnya bahwa tidak bisa melanjutkan kerjaan, dan pemborong bilang sama saya, udah kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kita bisa melihat bagaimana waktu kita orang percaya tetap bergantung bersandar pada Tuhan, bahwa peperangan kita bukan melawan darah daging, tapi roh-roh jahat udara. Dan saya serahkan, Tuhan, aku nggak tahu cara ngadapinnya gimana. Waktu saya datang kepada mereka cuma bilang, rubuhin dulu rumahnya, baru ngomong. Waduh, tidak ada satu kesempatan untuk bisa berbicara dengan baik-baik. Dengan secara kekuatan tidak bisa. Dan saya serahkan pada Tuhan, dan puji nama Tuhan. Saya nggak menyelesaikan dengan caranya saya. Tuhan cukup mengirimkan, karena tembok yang skip itu memang dari sisi rumah dia akan terlihat sangat buruk, ya sangat jelek. Namun dia tanamkan tanaman-tanaman yang seperti Bapak Ibu tahu di jalan tol, tanaman rambat seperti itu, dan kelihatan rumah kami jadi kelihatan, waduh, seperti banyak tanaman liar di situ. Tapi puji Tuhan, waktu saya menyerahkan pada Tuhan, dengan dia mau membuat tanaman seperti itu, akhirnya tanpa saya mengerti, Tuhan saya melihat bagaimana Tuhan menolong saya dengan tiba-tiba ada seekor ular masuk ke jendela mereka. Karena melihat ada ular seperti itu, ketakutan, dan akhirnya dia memotong pohon itu sendiri. Dan saya datang baik-baik dan meminta izin, boleh nggak kami selesaikan dengan memperbaiki dengan keadaan nanti ibu juga rumahnya tampak terbaik dan tidak kelihatan kusam. Dan akhirnya saya panggil pemborong yang lama yang sekian tahun tertunda, dan puji nama Tuhan. Dengan cara Tuhan, dengan kita bertekun dalam penganiayaan apapun, dan kita menyerahkan persoalan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan keluar dengan tanpa satu perselisihan hal-hal yang buruk. Demikian pemberitaan firman Tuhan 15 menit. Tuhan Yesus memberkati.